Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannata lil muttaqin wan nari lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan ba'da. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah yang telah menjadikan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis pula bumi tanpa gantungan. Disitulah para hambanya yang bersandar gurau, ada yang bernaung di bawah payung kebahagiaan, namun ada pula yang bernaung di bawah payung kesengsaraan. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita adraskan kepada ruh revolusi Islam, penegaknya kebenaran, penghancurnya kebatilan, yang tak pernah mengenal lelah dan letih dan pahitnya menyiarkan agama Islam. Best of the best, king of the king, war of the war. Baik yang lebih baik, raja di atas raja, pemimpin di atas pemimpin. Siapakah dia? Putranya Abdullah, buah sitinya Aminah, kekasihnya Allah, yang digelar Habibullah, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah cerita dari Syekh Al-Bukhari. Dia berkata, suatu ketika Imam Abu Lais Al-Faqih berjalan di pasar Basrah, dan orang-orang pun berkumpul kepadanya dan bertanya, wahai Imam, sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kami telah lama berdoa sejak setahun yang lalu. Kenapa doa kami tidak dikabulkan? Apakah doa kami yang salah? Ataukah ayat Al-Quran yang terbalik? Ataukah Allah lagi nggak mau mendengar doa kami? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam pun tersenyum. Dan Imam pun menjawab, yang membuat doa kalian tidak dikabulkan ialah sebab hati kalian sudah mati. Allah akan mengabulkan doa hambanya kecuali mereka yang berkhianat kepadanya. Contohnya, yang pertama, kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak pernah menjalankan haknya. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran tetapi kalian tidak pernah mengamalkannya. Kita sebagai umat Islam, kita berpegang teguh dengan isi Al-Quran. Halal kata Al-Quran, halal kata kita. Haram kata Al-Quran, haram kata kita. Jadi semestinya kita jadikan Al-Quran sebagai pemimpin ataupun imam bagi kita. Apabila imam ruku, kita pun ruku. Imam sujud, kita pun sujud. Jangan kita mendolakan imam ataupun bertentangan dengan perbuatan kita. Halal kata Al-Quran, haram kata kita. Haram kata Al-Quran, haram kata kita. Itu salah. Di dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisyiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi apabila kita jadikan Al-Quran sebagai pemimpin ataupun imam bagi kita, maka dia akan membawa kita menuju ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, apabila kita jadikan Al-Quran sebagai makmum ataupun pengikut bagi kita, maka dia akan membawa kita menuju ke dalam neraka. Kemudian yang membuat doa kalian tidak dikabulkan ialah yang ketiga, kalian mengaku cinta Rasul, tetapi kalian tidak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya dan berselawat kepadanya. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika nafas Nabi, suatu ketika di akhir nafas beliau yang terakhir, Ali radhiyallahu anhu mendekatkan pendengarannya dan mendengarkan ucapan beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Bukan cucunya yang disebut-sebut seperti Siti Hasan dan Husin, tetapi kalimat yang terakhir yang diucap oleh beliau ialah ummati, ummati, umatku, umatku. Itulah rasa cinta baginda Rasulullah kepada umatnya. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepadanya? Ialah dengan memperbanyak sholawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang mencintai sunnahku, kata Rasul, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan menuju surga denganku. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak, retaknya karena ukiran. Tak ada manusia yang tak salah, salahnya mohon dimaafkan. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.